Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfandi Julansa dengan NPM 247810334. Di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan suatu masalah yang dimana masalah tersebut berkaitan dengan video saya yang kemarin. Jadi jika teman-teman ingin belajar dari part yang pertama, teman-teman bisa melihat video saya dari awal sampai di part 5-nya. Di sini saya akan melanjutkan dari part kemarin yang terakhir saya buat, yaitu part 5. Di sini saya akan membuat atau menyelesaikan masalah dari part 6, yaitu konfigurasi OSPF in all of router. Jadi kita akan mengkonfigurasikan OSPF ini di semua router dengan ketentuan konfigurasi OSPF di semua router, display, lalu in the end of the session measure OSPF network shape is up in all of order. Jadi semua router. Lalu table routing is complement in all of router, di semua router. Lalu semua all of sense can ping at router. Jadi dia akan ping antara pis 1 dengan pis yang lain dengan pis saling berkomunikasi. Langsung saja kita ke dalam videonya. Yang pertama, saya akan ke routernya terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini saya membuka enable ataupun untuk masuk ke dalam ininya, lalu kita memasukkan passwordnya itu Cisco, yang dimana sudah saya buat dari sebelumnya ataupun dari part yang pertama. Lalu masukkan config terminal, yaitu saya masukkan router OSPF-nya. Setelah itu masuk ke routernya, saya akan menambahkan link ke router kiri, yaitu router yang di sebelah sini, kanan atau kiri. Ini router yang kedua. Ini router yang satu, yaitu saya menambahkan network 10.10.10.000.3, dia berada di area 0. Lalu setelah itu saya akan masukkan link di networknya kanannya, yaitu network 10.10.10.10.4.000.3 di area 0. Setelah itu saya akan merouter di router kirinya, yaitu di LAN 10 sampai 30. Teman-teman lihat ini, saya akan merouter di router kirinya. Seperti tadi, saya akan memasukkan enable dengan passwordnya Cisco. Setelah itu konfigurasi T, lalu saya akan mengaktifkan dengan router OSPF 1. Jadi saya akan menggunakan router OSPF 1, jadi semuanya router OSPF 1. Setelah itu saya akan menambahkan link ke core-nya, yaitu networknya adalah 10.10.10.000.3 dengan area 0. Lalu saya akan menambahkan ke VLAN atasnya, yaitu network 192.168.10.000.255 area 0. Jadi semua saya sesuaikan dengan area 0 ya teman-teman, dengan networknya, yaitu IP-nya di setiap VLAN-nya adalah di sini ada VLAN 10 dengan IP-nya 192.168.10.0. Di sini di networknya di VLAN 20, IP-nya 168.20.0. Lalu 192.168.30.0 berada di network VLAN 30. Setelah itu saya akan memberikan di router kanannya di VLAN 20, saya ke server.
Nih seperti ini teman-teman, kita enable terlebih dahulu, sama kita masukkan passwordnya, yaitu setelah itu kita masuk ke konfigurasi terminal, kita masukkan router OSPF 1, kita samakan antara kita masukkan router OSPF 1, mereka di router selanjutnya ada OSPF 1 juga. Setelah itu saya akan menambahkan ke link ke core-nya, yaitu network-nya 192.10.10.10.4.000.3 area 0. Lalu setelah itu saya akan menambahkan value user-nya. Value user-nya adalah 192.168.0 dengan 000.00255 dengan area 0. Setelah itu saya akan menambahkan VLAN servernya, yaitu servernya ini nanti akan menunjuk ke VLAN server dengan networknya 192.168.000.255 berada di area 0. Setelah itu saya akan memverifikasi terlebih dahulu, yaitu dengan cek networknya yang sudah kita buka tadi dengan memasukkan kode show IP OSPF network. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah ada keterangan teman-teman 10.10.10.5 dengan PR-nya 1, startnya full atau IDR. Nah, di sini sudah terganti full, jadi sudah benar. Lalu saya akan mengecek routernya terlebih dahulu. So IP route ternyata di airportnya sudah ada hasilnya. Nih teman-teman. Dan ini sudah ya. Jadi sudah masuk atau sudah muncul. Lalu setelah itu saya akan mencoba tes pingnya dari VLAN 10 ke VLAN 20. Dia masih valid teman-teman. Coba kita terlebih dahulu. Nah, dia sudah successful. Lalu saya akan melanjutkan part 7-nya, yang dimana jadi teman-teman, saya akan melanjutkan di part 7-nya, yaitu saya akan mengkonfigurasi DNS dan web servernya dengan mengkonfigurasi DNS server in SVR 1, lalu create a record for Axman to 192.168.90.3, lalu cat name record for www.agus.com. Setelah itu saya akan membuat konfigurasi web server in SVR 2-nya ke display welcome to COSPAF. Lalu in the add to this session, make sure ping dan akses akensor.com via web browsernya teman-teman. Nah, lalu langsung aja kita masuk ke dalam videonya untuk memasukkan kodenya. Di sini kita mengkonfigurasi VLAN 90-nya. Di sini kita masuk ke switch 3. Setelah itu kita masuk konfigurasi. Sebentar ya teman-teman. Nice, ini teman-teman. Kita masuk ke enable terlebih dahulu, lalu masukkan passwordnya Cisco dengan konfigurasi terminal. Lalu saya membuat file 90-nya dengan
name-nya server, dia server. Lalu setelah itu saya akan memasukkan interface-nya, interface fa0/0//4-nya dengan switchport mode akses. Kita hidupkan dulu switchportnya, setelah itu switchport VLAN ke VLAN 50. Selanjutnya saya akan memasukkan interface fa0/6-nya. Sama seperti tadi, kita switchport mode akses terlebih dahulu, mode akses VLAN 90. Nah, setelah itu kita interface fa0/1-nya kita switch mode terang. Setelah melakukan konfigurasi tersebut, saya akan melakukan konfigurasi inter VLAN. Sebentar ya teman-teman, saya akan mengkonfigurasikan inter VLAN terlebih dahulu teman-teman ya. Iya. Nah, di sini saya akan memasukkan di router kanannya, yaitu untuk penghubung ke VLAN 90-nya. Fungsinya adalah untuk VLAN 90, lalu routing jaringan yang lain. Di sini saya memasukkan enable dengan konfigurasi terminal, lalu saya masukkan interface fa0/1 dengan IP-nya 192.168.90.1 dengan subnet masknya itu /24 atau 255.255.25.0. Setelah itu kita hidupkanlah interface yang kita buat tadi dengan no shutdown. Setelah itu kita masukkan router OSPF 1-nya. Tadi menggunakan router OSPF 1. Setelah itu kita masukkan networknya dengan subnet masknya 00.00.2 area 0. Setelah itu saya akan ke router tengah. Nah, di router ini fungsinya adalah penghubung antara router OSPF backbone seperti itu. Lalu kita enable konfigurasi terminal, lalu kita masukkan router OSPF 1 dengan networknya. Saya buat di sini sebentar ya teman-teman. Sini kita masuk ke router idolanya terlebih dahulu. Kita masuk ke router OSPF 1 dengan networknya 000/24 di area 0. Setelah itu kita masuk ke router utama teman-teman. Di router pertama ini kita masukkan OSPF terlebih dahulu dengan networknya 10.10.10.0.0.0.3 areanya 0. Lalu kita masukkan ke router Nah, ini ya teman-teman, network 00.0.255 di area 0. Setelah itu kita ke
switch tengah ataupun switch-nya teman-teman. Kita masukkan ke enable konfigurasi terminal, lalu kita masukkan IP routingnya di interface VLAN 10. Di sini saya memasukkan IP di interface VLAN 10-nya dengan IP address-nya 192.168.10.1. Dia berada di VLAN 10. Ini seperti ini teman-teman. Lalu di VLAN 20 IP-nya 192.168.20.1. Dia berada di VLAN 20, maka adalah IP-nya 20.1. Lalu VLAN 30 sama IP-nya. Lalu di VLAN 40 dia IP-nya sama menyesuaikan dengan VLAN-nya. Di VLAN 50 dia 192.168.50.1. Di VLAN 60 60.1. Di VLAN 70 70.1. Di VLAN 80 80.1. Kita hidupkanlah, kita no shutdown. Setelah itu kita akses switch-nya di switch 1, switch 2, dan switch yang terakhir. Fungsinya adalah untuk menghubungkan PC ke VLAN masing-masing, seperti itu. Nah, kodenya seperti ini teman-teman. Kita masuk ke enable dulu, lalu kita Cisco kan sandinya, lalu konfigurasi terminal di VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30, dan sampai VLAN 80. Lalu interface FA01 switch mode terang, lalu interface FA0/2 switch mode akses, lalu di switch mode akses VLAN 10. Lalu kita masuk ke switch selanjutnya, sama kodenya sama di setiap switch itu. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Lalu di switch selanjutnya sama kodenya di semua switch ya. Kita memasukkan VLAN terlebih dahulu, lalu interface FA0/1, lalu switch mode terang, lalu interface FA0/2 nya adalah kita switch mode terang juga. Lalu di switch terakhirnya sama, kita masukkan semua kodenya sama di setiap switchnya dengan membuat VLAN 10 sampai 80, lalu menambahkan interface FA nya, lalu di switch mode terang, lalu interface selanjutnya dengan FA0/2 dan switch mode akses, switch course mode akses, dan VLAN 10. Mungkin itu saja video dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau melanjutkan video saya ke-8-nya ataupun video yang ke-11-nya, video yang terakhir atau ke-8, 9, 10, 11. Nah, di video 11 saya akan menjelaskan di part ke-8-nya. Kenapa saya tidak memasukkan ke-8? Di sini saya memasukkan video yang ke-8 karena kan video ke-8 itu sudah saya buat dan saya selesaikan di video saya di YouTube sebelumnya. Dan jika teman-teman ingin melihat video 8 saya, ada di YouTube di channel saya di video teratas kedua. Jadi saya akan hanya melanjutkan dari part 6 dan 7, dan sekarang yang terakhir adalah part 8. Mungkin cukup itu dari saya saksikan video selanjutnya. Bye bye. Baik, saya akan melanjutkan video saya sebelumnya yang tadi, yaitu lanjutan dari part 7. Di sini saya akan membuat part 8-nya dengan konfigurasi access list. Jadi dia nanti akan melakukan konfigurasi access list di core RTR ataupun di core ketiganya, yaitu prevent access VLAN 10 dan VLAN 60 ke servernya. Lalu saya akan melanjutkan access list 101. In the end of the session, make sure that VLAN 10 dan VLAN 60 cannot access to server, jadi dia bisa akses ke servernya.
Jadi dia akan bisa akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 itu akses to server seperti itu teman-teman. Langsung saja kita ke core RTR3 nya. Di sini saya masuk ke root core RTR3 untuk mengkonfigurasi ACL nya. ACL nya yaitu dengan menggunakan akses list 101 dan IP 192.168.10.000.255 lalu akses list selanjutnya dengan IP 192.168.60. Nah 60 ini yaitu jadi kita akan menambahkan use access list ID 101 ke VLAN 10 dan VLAN 60. Jadi seperti itu teman-teman, bisa dilihat di sini IP-nya adalah 192.168.10.0. Nah setelah itu saya akan menerapkan ke interface-nya, yaitu ke interface saya, yaitu interface FA 0/1 dengan IP access grupnya 101 in. Setelah itu saya akan mengeceknya untuk ke VLAN lain, ke ping servernya. Bisa dilihat servernya dengan menggunakan show access list dengan kode show access list. Nah, terima kasih sudah muncul extends IP access list. Jadi ini adalah list dari IP 001 dengan 10 die IP. Nah ini dia teman-teman, bisa dilihat 10 dan IP-nya 192.168.10.0. Lalu di 20 die-nya IP-nya 60.0. Ini IP-nya. Lalu 30 print IP NN. Jadi kita sudah menambahkan konfigurasi akses listnya di core RTR3. Lalu kita sudah membuat use access listnya di ID 101. Mungkin cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.